Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Hasni Maulana, mahasiswa dari Politeknik Negeri Subang, program studi pemeliharaan mesin dengan nomor pokok mahasiswa 1020708. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun resum dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Buku ini Bab 1 tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Di dalamnya membahas tentang orientasi dan pemikiran kita tentang pendidikan Pancasila, yang dimana terdapat berbagai landasan pendidikan Pancasila, yang diantaranya landasan historis, yuridis, sosiologis, filosofis, dan kultural. Rumusan dan tujuan Pancasila juga dibahas pada bab ini, yang dimana tujuan dari mempelajari Pancasila adalah ingin mengetahui Pancasila yang benar, yakni yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara yuridis konstitusional maupun secara objektif ilmiah. Bab 2 tentang memahami sejarah lambang Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Di dalamnya membahas tentang Pancasila sebagai dalam sejarah dan lambang negara Indonesia dan pemahamannya melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4/PPU/X/2012 adalah bagian penjelasan dari bab ini, yang dimana dijelaskan bahwa begitu kuatnya Pancasila dalam jiwa bangsa menjadikan Pancasila terus berjaya sepanjang masa. Lambang Kesatuan Negara Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bab 3 tentang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Di dalamnya membahas tentang pengertian filsafat dan Pancasila sebagai sistem filsafat, lalu konsep dasar filsafat dan landasan filsafat Pancasila, yang dijelaskan bahwa Pancasila memuat prinsip-prinsip dasar bagi negara. Berarti bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat negara yang memuat ajaran-ajaran atau prinsip-prinsip dasar saja. Sedangkan ajaran-ajaran lain, sistem ekonomi, politik, dan sebagainya dapat dideviasikan dari prinsip dasar tersebut. Dan konsep dasar Pancasila adalah pandangan tentang manusia yang mempunyai peran sentral dalam filsafat Pancasila, manusia sebagai objek maupun subjek. Bab 4 memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Di dalamnya menjelaskan tentang pengertian nilai, etika, norma, dan Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Dijelaskan bahwa pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung nilai, artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada benda itu. Misalnya bunga itu indah, perbuatan itu susila, dan juga bahwa sila-sila pendidikan Pancasila merupakan suatu sistem filsafat, sehingga konsekuensinya kelima sila bukan terpisah-pisah dan memiliki makna sendiri-sendiri, melainkan memiliki esensi serta makna yang utuh. Bab 5 tentang memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Di dalamnya menjelaskan tentang hakikat, nilai-nilai, dan isi arti dalam Pancasila, serta refleksi nilai-nilai keislaman Pancasila. Dijelaskan bahwa hakikat adalah segala sesuatu yang mengandung kesatuan mutlak dari unsur-unsur yang menyusun atau membentuknya. Dan juga susunan sila-sila Pancasila adakah sistematis hierarkis, artinya kelima sila Pancasila itu menunjukkan suatu rangkaian urutan-urutan yang bertingkat atau hierarkis. Bab 6 tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Di dalamnya membahas tentang pengertian makna kedudukan dan perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, serta memahami makna Pancasila dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU/X
2013 yang di dalamnya dijelaskan bahwa pada hakikatnya ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia kehidupannya. Maka terdapat suatu yang bersifat dialektis antara ideologi dengan masyarakat dan negara. Dan dibahas juga bahwa Pancasila dipergunakan untuk petunjuk arah semua aktivitas atau kegiatan dan kehidupan di dalam segala bidang, yang berarti semua tingkah laku dan tindak atau perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila dalam Pancasila. Bab 7. Memahami demokrasi Pancasila. Di dalamnya membahas tentang perkembangan dan konsepsi demokrasi di Indonesia. Dijelaskan pada bab ini bahwa istilah demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos berarti rakyat dan kreatin yang berarti pemerintah. Dan juga demokrasi sebagai dasar hidup bernegara diartikan bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menentukan kehidupan rakyat. Bab 8 tentang memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Di dalamnya membahas tentang sejarah, istilah, macam-macam dan pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Dan dijelaskan bahwa hak asasi manusia dijamin oleh hukum karena pada setiap diri manusia terdapat hak dasar sebagai pemberian alam, seperti hak hidup, hak kebebasan dan hak milik yang sekarang berkembang tidak hanya sekedar hak dasar, tetapi juga turunan hak dasar dan hak-hak yang menyertai kehidupan manusia, yaitu hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bab 9 tentang memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di dalamnya membahas tentang isi arti Pancasila dalam kedudukan dan pembukaan UUD 1945 serta kedudukannya dan hubungan-hubungan yang ada serta strukturnya. Di dalamnya dijelaskan bahwa semua sila yang ada menjadi fundamen etis kehidupan bangsa Indonesia, yang artinya Pancasila adalah batasan-batasan kita untuk hidup berbangsa dan bernegara. Dan penjelasan hak akan kemerdekaan adalah hak daripada segala bangsa untuk memperoleh kemerdekaan. Dan berlakunya hak kemerdekaan ini adalah sejalan dengan tuntutan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Bab 10 tentang refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di dalamnya membahas tentang mengenai pengertian Pancasila dengan paradigma dan hal-hal lainnya yang bersangkutan, serta eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Dijelaskan bahwa menurut Oxford English Dictionary adalah contoh atau pola, akan tetapi di dalam komunitas ilmiah paradigma dipahami sebagai sesuatu yang lebih konseptual dan signifikan meskipun bukan sesuatu yang tabu untuk diperdebatkan. Juga dibahas bahwa filosofis hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional kita harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai Pancasila. Ya, itu adalah hasil resume dari saya. Kesimpulan dari buku ini yaitu bukunya sangat menarik untuk kita baca. Di dalamnya banyak sekali ilmu-ilmu pendidikan Pancasila yang dapat memperkuat dan menangguhkan basis ideologi dalam membangun peradaban bangsa secara paradigma dan aplikatif serta pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi mahasiswa sendiri, buku ini bisa dijadikan sebagai motivasi untuk mendapatkan dan meningkatkan potensi dan prestasi akademik.